Oma-oma, opa-opa, pada hari ini kita bersama-sama memperingati Paskah warga usia lanjut GKI Wonogiri dengan tema Jalan Bersama Yesus yang Bangkit. Nah, untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oma-oma, opa-opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, acara Paskah akan kita mulai, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pembukaan dan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Pujiastuti. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa meskipun kita tidak bisa tatap muka. Perayaan Paskah tahun ini lain dari tahun-tahun yang lalu karena situasi yang tidak memungkinkan akibat pandemi COVID-19. Bahkan tahun 2020 kita tidak dapat melaksanakan perayaan Paskah. Paskah tahun ini dilaksanakan secara daring. Bapak Ibu dapat mengikutinya lewat YouTube di rumah masing-masing. Meskipun tidak dilaksanakan secara tatap muka, kiranya kita bisa menghayati apa makna Paskah dan firman yang kita dengar akan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti acara ini. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh merayakan perayaan Paskah lansia secara daring. Bapa yang di surga, kiranya Bapa memberkati kami para lansia di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube ini. Bapa yang di surga, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kristus telah bangkit. Kristus telah menang melawan maut. Mari kita bersama-sama memuji Kristus bangkit. Soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya.
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Erni Sincesendu dengan tema Jalan Bersama Yesus yang Baru. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat lansia GKI Wonogiri, selamat Paskah. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, betapa kami berterima kasih kepadamu karena di dalam situasi pandemi COVID yang belum berakhir, kami Tuhan izinkan untuk dapat tetap merayakan Paskah di tahun 2021 ini. Kami ingin membaca firman-Mu agar kami kembali diingatkan dan disegarkan kembali akan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan dampak di dalam kehidupan kami dan juga kehidupan di dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu.
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharakannya, serta melakukannya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita dalam perayaan Paskah tahun ini adalah berjalan bersama Yesus yang bangkit. Bapak Ibu, dulu ketika saya masih kecil, ketika dalam waktu-waktu tertentu harus berjalan di jalan yang tidak terlalu nyaman, karena pada waktu itu di NTT sungguh sulit lampu atau listrik. Jadi ada saat-saat tertentu kami harus berjalan melewati jalanan yang listriknya tidak terlalu terang atau bahkan gelap sama sekali. Nah, ketika berjalan di jalan seperti itu, rasanya sungguh amat nyaman jikalau berjalan bersama ayah sendiri atau dengan ibu sendiri, atau berjalan bersama ayah dan ibu. Jadi berjalan bersama dengan ayah dan ibu itu memberikan rasa nyaman sekaligus juga rasa aman. Nah, Bapak Ibu, begitulah sebetulnya yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit. Bacaan kita ini mengisahkan Kleopas dan kawannya ketika mereka di dalam kehidupan yang terasa berbeban berat dan berbeban juga di dalam hati mereka, yaitu ketika mereka harus kehilangan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus divonis untuk dihukum mati, lalu kemudian disalibkan, lalu mati. Itu betul-betul memberikan beban yang berat, yang tidak enak bagi Kleopas dan kawannya dan juga bagi murid-murid yang lain. Nah, Bapak Ibu, bukan cuma sampai di situ. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu mayatnya dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga, beban ini terasa makin berat karena ketika murid-murid Tuhan Yesus pergi ke kuburnya, mereka tidak menemukan tubuhnya. Jadi memunculkan kegalauan, kekhawatiran, itu menimbulkan rasa di dalam batin murid-murid ini makin bertambah. Ya, sudah kehilangan guru yang meninggal, lalu sekarang tubuhnya juga tidak ada di kuburan. Itu sebabnya Kleopas dan kawannya ini memutuskan untuk segera meninggalkan Yerusalem yang menyakitkan itu. Untuk apalagi bertahan lama di Yerusalem, maka mereka memutuskan untuk segera kembali ke kampung mereka yang bernama Emmaus. Nah, di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itulah mereka kemudian berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit. Di perjalanan bersama Yesus yang bangkit itu betul pada waktu Yesus hadir berjalan mengiringi mereka, mereka belum sadar bahwa orang yang bersama dengan mereka itu adalah guru mereka, Yesus yang sudah bangkit itu. Di dalam perjalanan ini terjadi percakapan-percakapan yang mengharukan, yaitu ketika Tuhan Yesus bertanya apa yang mereka perbincangkan saat mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus itu. Di tengah jalan, apa yang mereka percakapkan? Lalu mereka bercerita kepada Yesus bahwa yang mereka percakapkan adalah apa yang dialami oleh seorang yang bernama Yesus yang berasal dari Nazaret. Mereka pandang sebagai nabi yang akan membebaskan bangsa mereka, bangsa Israel dari penjajahan. Mereka menaruh harap yang tinggi sama Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi adalah peristiwa yang mengecewakan, yaitu pemimpin-pemimpin mereka memutuskan atau mengusahakan cara agar Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan kemudian dikuburkan. Lalu mereka juga melanjutkan kepada Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ketiga, ketika murid-murid yang lain pergi ke kubur, mereka tidak menemukan Yesus dikubur, meski kabar yang disampaikan bahwa ia sudah bangkit. Malaikat menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, inilah yang menjadi beban hidup Kleopas dan kawannya pada saat itu. Dan di saat mereka punya beban ini sungguh sangat amat menarik. Yesus hadir berjalan bersama dengan mereka. Yang menarik adalah ketika murid-murid dalam kondisi gelap seperti ini,
Yesus yang bangkit itu, Yesus yang hidup itu sengaja datang menjumpai mereka, lalu berjalan mengiringi mereka, bersama-sama dengan mereka sampai mereka tiba di Emmaus. Nah, ketika tiba di Emmaus itu terjadilah menurut saya itu puncak pertemuan Yesus dengan murid-murid ini. Puncak perjalanan murid-murid ini berjalan bersama dengan Yesus saat itu, yaitu ketika pada malam atau ketika mereka tiba di Emmaus karena hari sudah menjelang malam, lalu mereka mengundang Yesus untuk menginap bersama mereka di situ, lalu kemudian mereka makan malam. Ketika makan malam itulah mereka melihat sosok Yesus. Mereka disadarkan mengenai siapa sebetulnya orang yang tadi berjalan bersama dengan mereka dari Yerusalem ke Emmaus itu. Ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu kemudian membagi-bagikan kepada mereka. Di saat itu mereka sadar bahwa orang yang bersama dengan mereka ini adalah guru mereka, Yesus yang sudah bangkit. Jadi perjalanan mereka bersama dengan Tuhan Yesus itu pertama menghasilkan perubahan di dalam kehidupan murid-murid. Ya, mereka yang tadinya tidak bersemangat sekarang menjadi bersemangat. Mereka yang tadinya tidak punya kekuatan lagi rasa-rasanya sekarang memiliki kekuatan yang baru. Mereka yang tadinya bersedih sekarang menjadi bergembira lagi. Jadi memang berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit itu membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jikalau saat ini setiap kita memiliki persoalan-persoalan tertentu, bahkan kegelapan-kegelapan tertentu dalam hidup kita, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, Dia ada bersama dengan kita. Ia berkenan berjalan bersama dengan kita. Dan berjalan dengan Yesus itu tentu memberikan rasa aman dan juga rasa nyaman. Ia mengubahkan kehidupan kita. Yang tadi tidak bersemangat menjadi bersemangat. Yang tadinya lemah menjadi memiliki kekuatan baru. Yang tadinya putus asa sekarang menjadi punya pengharapan. Dan semua itu kita temukan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang kita jangan putus asa, kita jangan bersedih, tetapi sebaliknya kita ingat bahwa Yesus sedang berjalan bersama dengan kita, berjalan bersama keluarga kita, berjalan bersama gereja kita, dan juga bangsa kita, bahkan dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Maka tugas kita adalah Bapak Ibu Saudara, mari kita melanjutkan untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan Yesus, menjadi saksi-saksi Yesus yang sudah hidup itu. Maka di dalam perjalanan kita bersama Tuhan Yesus ke depan sana, tugas inilah yang harus kita kerjakan. Selamat merayakan Paskah, selamat menikmati kebangkitan Tuhan Yesus, selamat berjalan bersama Yesus yang hidup. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang bangkit berkenan berjalan bersama dengan kami. Dan kami bertekad di dalam perayaan Paskah tahun ini, kami mau berjalan bersama Yesus yang hidup itu. Terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Dan kami juga siap menjadi saksi dari Tuhan Yesus yang hidup itu untuk sesama kami. Supaya sesama kami juga menikmati, merasakan, menyambut Tuhan Yesus yang bangkit. Dan membawa perubahan dalam hidup mereka. Dan mereka juga dapat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah hidup, Kristus sudah naik ke surga, dan Dia menjanjikan akan menurunkan Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita pujikan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Oma-oma, opa-opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa rangkaian Paskah warga usia lanjut GKI Wonogiri berakhir sudah. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kata penutup dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Sugianto. Bapak Ibu, oma-oma, opa-opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara perayaan Paskah Komisi Usia Lanjut telah selesai. Kami dari Komisi Usia Lanjut mengucapkan terima kasih kepada Majelis GKI Wonogiri yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk kami mengadakan perayaan Paskah tahun 2021 ini. Juga kepada Bapak Ibu, opa-opa yang senantiasa setia mendukung acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung program dan acara ini. Untuk itu, marilah kita akhiri acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena Engkau yang senantiasa boleh menyertai kami dari Komisi Usia Lanjut mengadakan perayaan Paskah tahun 2021 dengan online. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan, pertolongan dan perlindungan-Mu. Untuk itu juga kami Tuhan, tahun yang akan datang kiranya Tuhan boleh berkati kami, boleh bisa mengadakan perayaan Paskah secara terbuka. Untuk itu Tuhan, Engkau yang senantiasa boleh menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami, dan Engkau yang senantiasa boleh menolong kami di dalam kami menghadapi situasi dan kondisi yang semacam ini. Ampuni Tuhan akan dosa dan salah kami di dalam kami mengadakan perayaan Paskah dari Komisi Usia Lanjut ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah acara Paskah warga usia lanjut GKI Wonogiri selesai sudah. Dan kami mengucapkan selamat Paskah. Dan jangan lupa, oma-oma, opa-opa, kita semua selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa 5M. Tuhan Yesus memberkati.